Kalau sejauh itu saya belum disampaikan, tapi secara ininya mah dikatakan belum ada ya panggilan dari Polda Metro Jaya ya. Bang, ini kan lagi ada kasus yang menyangkut klien abang yang kemarin baru aja dilaporkan oleh Jessica Iskandar dan suaminya di Polda Metro Jaya. Nah mungkin saya mau dengar dulu versi dari abang sendiri ya Pak. Kemarin udah lihat belum bang preskonnya dan apa aja yang disampaikan oleh pihak Jessica Iskandar? Oke, ini udah live atau Pak? Iya, ya sudah bang. Langsung. Iya bang. Ya, langsung bang, Silakan boleh bang. bang. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini saya perkenalkan Dr. Togas Tumorang didampingi sama rekan saya para rekan juga di kantor kami. Kami juga hari ini ada di Denpasar, Bali, dan kantor kita juga ada di Jakarta, di Pejaten Raya 78, Jakarta Selatan. Nah, terkait apa yang berkembang di infotainment ataupun di media terkait laporan Mbak Jessica Iskandar sama suaminya yang telah melakukan satu gelar press conference, ini kita berharap sesungguhnya tidak sampai terlalu ada permasalahan yang terlalu jauh. Karena apa? Klien kami itu dengan Mbak Jessica Iskandar adalah partner bisnis. Dalam arti kata partner bisnis itu adalah antara Mbak Jessica sendiri dengan pihak PT. Dan kebetulan klien kami itu adalah salah satu badan usaha yang memang lengkap dan memang sudah menjalankan pekerjaan bisnisnya secara real. Itu yang bisa kita sampaikan. Nah, terkait ada permasalahan laporan polisi, kita juga kaget karena klien kami menurut pengakuannya sampai saat ini tidak pernah mendapatkan surat klarifikasi dan verifikasi dan juga tidak pernah mendapatkan surat somasi 1 atau somasi 2 yang biasanya dilakukan oleh kuasa hukum atau pribadi masyarakat yang memang merasa ada satu kerugian. Itu yang bisa kita sampaikan. Oke, Bang, ini kan Jessica menyampaikan pertamanya adalah dia menitipkan mobil Alphardnya untuk disewakan seperti itu ya, sampai ada pembelian 4 Alphard berikutnya dan dia menerima mobil gadai, 2 mobil sport dan 1 mobil Hammer. Itu seperti apa Bang perihal mobil-mobil tersebut? Jadi kalau menurut informasi dari klien kami kepada kami sebagai kuasa hukum, pembelian-pembelian tersebut ada di dalam bungkus suatu perjanjian, artinya MOU kerjasama. Seperti yang Jessica juga bilang, bahwa kerjasama itu ada hak dan kewajiban dan mendapatkan daripada keuntungan. Nah, di sini yang harus kita hormati adalah kerjasama tersebut. Itu dilandasinya awalan. Oke. Oke. Bang, ini mobilnya kan disebut Jessica sejumlah 11 mobil ya Bang. Ini mobilnya sendiri ada di mana sih Bang sebenarnya? Maksudnya ada di showroom kah atau memang sedang disewakan atau seperti apa sih sekarang kondisinya? Nah, itu yang kita juga belum jelas keberadaan daripada yang dimaksud Mbak Jessica tadi. Karena 11 mobil itu kan akumulatif, bukan seketika dibeli. Itu kan kesepakatan bersama para pihak, dalam arti kata dari klien kami dengan pihak Jessica Iskandar. Nah, sekarang keberadaannya dipertanyakan, dan sampai saat ini malah kita bertanya sama Mbak Jessica, kan Mbak Jessica yang tahu mobil itu kemana dan di mana dan sedang apa mobil itu, kan Mbak Jessica yang tahu. Oke, Bang, ini kan Jessica juga bilang katanya penyewaan mobil ini akan digunakan oleh aparatur negara dan kegiatan G20 di Bali. Nah, ini dari klien Abang sendiri gimana, Bang? Mengenai mobil-mobil tersebut yang Kalau disewakan. sampai sejauh itu kita tidak diberitahu.
Yang penting pada prinsipnya klien kita betul ada satu kerjasama terkait rental, karena bidang usaha klien kami itu adalah tentang rental. Oke, oke. Ini kan Jessica juga menyinggung kayak setiap mobil nih ada nilainya per 3 bulan, ada Alphard yang katanya bagi komisinya sekitar 35 juta per bulan, dan setiap mobil punya nilainya masing-masing dalam beberapa bulan pembayaran. Itu seperti apa Bang? Kalau dari klien Abang, apakah ada bukti-bukti juga yang bisa diiniin ke pihak Jessica Iskandar Bang? Nah, kalau masalah terkait bukti-bukti tersebut, di sini bisa kita sampaikan ada dana-dana yang pernah ditransfer langsung ke Mbak Jessica-nya. Itu kita nanti pada suatu saat akan kita bisa buktikan. Karena di sini sudah ada bukti bahwa update pembayaran yang sudah kami terima itu ada pernyataan dari adminnya Mbak Jedar yang bernama, kalau nggak salah dugaan saya nih, mohon maaf, Asti Jedar, itu sih namanya. Oke, baik. Nah, di sini ada tertulis misalnya tanggal 5 Maret tahun 2021, Mbak Jessica telah terima misalnya untuk mobil B73 DAR. Lalu 12 November 2021, kalau yang 5 Maret 66 juta. Lalu 12 November 2021 itu 22 juta. Itu ada berikutnya nih. Ada, dan itu ada pernyataan bahwa uang yang sudah kami terima dari tahun 2021. Kalau dari Bang Steven sendiri, dari klien Abang sendiri, menjelaskan gak sih Bang mungkin versinya seperti apa dari kasus ya dengan apa ya? dari konferensi pers? Kalau terkait konferensi pers yang Mbak Jedar itu kan haknya Mbak Jedar, termasuk untuk melaporkan ke polisi itu kan haknya Mbak Jedar. Tetapi yang harus kita hormati adalah perjanjian Mbak Jedar dengan klien kami ini kan ada perjanjian, ada kerjasama, dan setiap terkait masalah mobil itu kan kesepakatan berdua. Berarti semuanya rugi atau untung itu kan tanggung jawab berdua, karena kerjasamanya jelas. Sudah ada itu aturan mainnya. Mbak Jedar nanti kalau untung dapat komisi berapa, kalau nanti rugi bagaimana, ini kan harusnya dibicarakan dulu. Dan jangan lupa sampai saat ini adalah hubungan antara perorangan, yaitu Mbak Jedar sendiri dan suaminya, dengan pihak PT, bukan langsung personal atau kepada klien kami yaitu Pak Stefanus, bukan. Kalau Pak Jadi Stefanus, sampai saat ini pun kami berharap kita bisa duduk bareng, baik itu melalui kuasa hukumnya dari kantor Elsa Sharif ya, masalah Dokter Elsa Sharif, ataupun dengan kuasa hukum daripada klien sendiri yaitu Pak Stefanus, saya sendiri sebagai kuasa hukumnya Dr. Togas Kumorang, supaya kita bisa dapat formulasi. Ini kita sangat sayangkan belum ada kejelasan daripada permasalahan ini. Tiba-tiba sudah dilaporkan ke polisi, tiba-tiba sudah diberitakan di media dan dinyatakan bahwa klien kami adalah sebagai penipu. Ini kan jelas istilahnya apa ya, pengadilan massa. Belum ada satupun alat bukti sah yang menyatakan bahwa kasus ini, bahwa permasalahan ini itu dilakukan oleh klien kami sebagai penipu, kan tidak ada itu. Jadi sangat disayangkan, terlalu prematur, sehingga klien kami juga kan merasa namanya tercemar lah. Harusnya kan kita duduk dulu, kita ngobrol dulu bagaimana segala macam, dan angka yang 9 miliar yang disebut itu adalah angka akumulasi dari tahun 2000 sampai tahun 2022, yang dimana Mbak Jedar sendiri melaporkan ke pihak Polda Metro tanggal 15 ya kalau nggak salah. Iya betul. Nah, itu sementara sampai tanggal 15 laporan tersebut, satu, surat klarifikasi pun kita tidak diberitahu. Kedua, surat somasi 1, somasi 2 juga tidak tahu. Ujung-ujung udah ada laporan polisi, ujung-ujung sudah ada press conference. Ini yang kita sayangkan. Kenapa nggak kita duduk dulu, musyawarah dulu,
terkait permasalahan ini gitu loh. Oke. Dan masing-masing juga Mbak Jeda sudah nikmati keuntungan daripada bisnis ini. Oke, Bang, berarti dari pihak Jessica Iskandar sendiri sebelumnya nggak ada komunikasi untuk membicarakan permasalahan ini ya, Bang? Jadi tahu-tahu langsung melaporkan dan langsung membuat konferensi pers ya, Bang? Nah, menurut versi klien kami tidak pernah menerima surat klarifikasi dan tidak pernah menerima surat somasi, tidak pernah. Oke. Komunikasi dengan pihak Jessica Iskandar sekarang seperti apa, Bang? Sudah dilakukan komunikasi atau belum? Saya sudah berusaha melakukan pihak-pihak yang memang bermuara ke Bunda Elsa Sharif sebagai kantor hukum yang dipercaya Mbak Jeda. Nah, komunikasi ini kita sudah bangun. Mudah-mudahan kita bisa ada titik temu, mudah-mudahan kita bisa jumpa, dan nanti kita lakukan bagaimana termnya gitu loh untuk penyelesaian ini. Karena 9 miliar yang dimaksud itu nggak langsung kepada Steve. Gitu loh. Kecuali Mbak Jedar kirim langsung 9 miliar ke tangannya Steve, lalu Steve tidak melaksanakan apa yang diminta di 9 miliar itu bisa. Atau Steve menjanjikan dengan pembayaran berupa cek atau apa. Ini nggak ada. Ini melalui bisnis antara PT dengan Mbak Jedar, gitu loh. Di dalam hal ini pembelian unit mobil yang dititip di kantornya PT klien kami, gitu loh. Oke. Bang, ini kan tuduhannya langsung mengarah ke klien Abang. Kalau klien Abang sendiri di PT tersebut menjabatnya sebagai apa, Bang? Pemilik kah atau seperti apa? Kalau informasi dari klien kami, nanti aktenya juga kita siapkan suatu saat nanti, itu klien kami hanya posisinya sebagai komisaris. Berarti seharusnya ada pihak-pihak lain juga ya, Bang, yang maksudnya dilibatkan di dalam kasus Ya ini? harusnya kan seperti itu, bukan yang dilaporkan orang yang bersangkutan. Kadang kan ada badan hukum. Nah, badan hukum itu yang harus diselesaikan. Artinya apa? Ya, terkait permasalahan dengan PT kan selayaknya diuji dulu dong di keperdataannya. Ada nggak perbuatan melawan hukum di dalam hal itu? Nah, kalau main laporkan saja dengan katakanlah ada dibilang unit 11 unit segala. Nah, kalau memang 11 unit itu ada seperti itu, pertanyaannya kan kalau di dalam hukum acara pidana itu ada locus, tempus, dulus. Ini kan jadinya obskur, jadinya kan ngebias. Kapan klien kami menipu 9 miliar itu, di mana dilakukannya, lalu juga mobil ini kemana dilakukannya. Nah kan ini jadi masih debatable gitu loh. Jadi terlalu prematur lah kalau dinyatakan lantas klien kami sebagai penipu. Jangan seperti itulah, itu namanya pembunuhan karakter. Sementara klien kami sebagai pengusaha masih mau kok berkooperatif, buktinya kita ditunjuk sebagai kuasa hukumnya. Oke. Bang, ini kan ada postingan Bang Togar yang di-repost oleh suaminya Jessica Iskandar, Vincent, di Instagramnya. Ini keinginan Vincent untuk klien Abang muncul dan menyampaikan mengenai permasalahan ini. Gimana, Bang? Apakah Bang Stefanus sendiri nanti mungkin akan klarifikasi dengan versinya Bang Stefanus atau hanya melalui Abang aja selaku kuasa hukum? Jadi begini, masing-masing kan kita warga negara Indonesia dilindungi sama undang-undang. Haknya dong daripada klien kami sekarang ini tidak mau lagi untuk terlalu eksplor, karena kita kan sebagai kuasa hukum sudah ditunjuk sama klien kami untuk sebagai juru bicara, katakan, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa permasalahan ini sebenarnya masih bisa kita musyawarahkan. Dan kaitan ini tidak ada klien kami niat sedikit pun untuk melakukan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang melanggar hukum. Tidak. Karena pure dia itu adalah seorang entrepreneur, sebagai seorang bisnis, murni dia melakukan suatu bisnis. Bisnis itu kan naik turun. Nah, kalau ada permintaan daripada suaminya Mbak Jedar, itu kan wajar. Sebagai seorang suami kan berharap minta pertanggungjawaban kepada klien kami, Pak Stefanus. Tapi kan juga Pak Vincent harus tahu,
haknya Pak Stefanus kan juga ada. Artinya karena ini sudah dilaporkan ke polisi, dan haknya Pak Stefanus juga tidak mau mengomentari lagi. Melalui kuasa hukumnya dipercayakan untuk menceritakan bahwa sesungguhnya permasalahan adalah murni pertama kali adalah bisnis. Apa bisnisnya? Terkait masalah sewa menyewa mobil. Dan itu tidak ada sama sekali langsung dengan pihaknya Pak Stefanus, tetapi melalui PT. Sekali lagi ya, melalui PT. Nah ini. Tapi kenapa yang dilaporkan itu hanya satu orang, yaitu klien kami. Nah ini yang kadang-kadang jadinya membuat suatu blender. Nah kami harap ini masalah bisa kita musyawarahkan. Kami harap kita bisa ada suatu kesepakatan perdamaian atau apa, supaya tidak bisa berkembang kemana-mana. Jadi masing-masing pihak bisa melanjutkan lagi usaha atau bisnisnya. Karena mereka awalnya kan perkenalan, pertemanan. Oke, Bang, berarti dari pihak klien Abang masih mau ini diselesaikan secara kekeluargaan ya, Bang? Ya karena kita kan klien kami ini kan tadi yang seperti saya bilang, tidak ada niat untuk melakukan hal-hal negatif. Klien kami ini kan pure seorang pengusaha. Seorang pengusaha kan pasti menjaga kredibilitas dan nama baiknya. Ya otomatis dia mau menyelesaikan secara kekeluargaan. Oke, kalau sampai saat ini udah ada panggilan mungkin Bang dari Polda Metro Jaya atau belum? Kalau sejauh itu saya belum disampaikan, tapi secara ininya mah dikatakan belum ada ya panggilan dari Polda Metro Jaya ya. Oke. Kami berharap nanti juga pihak penyidik diharapkan juga bisalah menjembatani. Oke. Karena ada ketakutan kan daripada klien kami ini. Ya kita tahulah namanya juga berhadapan dengan seorang artis kan. Ini kan dukungan masyarakat begitu banyak kan. Jadi jangan sampai klien kami yang memang bukan orang siapa-siapa sudah mendapat penghakiman dari masyarakat. Gitu loh. Ini juga kan nggak bagus pencitraan kita dalam dunia bisnis. Oke, ini perihal munculnya kasus ini apakah mempengaruhi perusahaan dari klien Abang sendiri atau seperti apa Bang sejauh ini? Jelas sangat mempengaruhi karena itu tadi banyak pihak-pihak yang merasa mau jadi pahlawan, lantas memposting dengan bahasa-bahasa yang nggak bagus, bahkan menantangin lah, ayo silakan muncul, bawa mobilnya, bawa ini, loh gimana sih? Yang kita masalahkan ini uang 9 miliarnya atau mobil yang 11, yang mana mau kita masalahkan? Padahal uang yang 9 ini itu kan terkait unit. Jadi nggak bisa dipisah. Uang 9 miliar sekian, unitnya 11 biji, ada Porsche, ada ini. Bukan seperti itu analogi hukumnya. Ini ada rangkaian gitu loh. Dan di dalam setiap rangkaian misalnya mobil S600 misalnya, atau mobil Alfa, atau mobil apa yang disebut kemarin itu kan sudah ada apa ya, refund, apa semacam kayak keuntungan yang sudah diberikan sama Mbak Jessica. Nah, jadi kita mau coba membuat suatu ini kondusif, membuat ini menjadi jernih lagi. Yuk kita duduk, sebenarnya mau ditarget itu apa? Uangnya 9 miliar atau mobilnya? Dari awal kan jelas ini kan bisnis rental. Betul. Okay. Berarti Mbak Jedar sebagai pemodal, klien kami mempunyai bidang usaha untuk rental. Di mana kalau ada orang yang menyewa mobil tersebut, otomatis kan Mbak Jedarnya mendapatkan keuntungan sesuai perjanjian awal itu loh. Oke, Bang, berarti dari Bang Stefanus saat ini belum akan melakukan tindakan hukum ya Bang, maksudnya menempuh jalur hukum? Kalau kita kan sesuai aja nanti perkembangan yang kita lihat. Nah, itu kan kita dengar juga sudah ada podcast daripada Deddy Kobuser atau apalagi. Nah, ini kan nanti kita lihat apakah itu ada memang menyudutkan klien kami langsung, artinya justice by trial, artinya pengadilan di masyarakat duluan, sementara proses hukumnya jangan lupa ada yang namanya ajas praduga tidak bersalah. Kan ini juga nggak adil bagi klien kami. Ingat, hukum itu bisa ditegakkan kalau memang kita bisa bicara keadilan, equal. Kalau hukum itu sudah tidak berimbang, itu bukan hukum namanya.
Itu arogansi. Nah, kita hindarkanlah sifat-sifat arogansi. Jangan lupa, kita ini masyarakat Indonesia yang ramah tamah, yang santun, yang berbudaya, yang memang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Bukannya untuk mencari benar atau salah, itu nggak benar. Ayo, mari kita duduk ini jadi soft, pihak-pihak yang tidak berkompeten jangan merepost lagi atau membuat postingan-postingan dengan menyudutkan klien kami, itu jangan. Oke. Apalagi ada yang mau cari pahlawan, seolah-olah dia itu sebagai orang yang membantu Mbak Jedarnya. Ingat, saya punya bukti terkait kamu, gitu loh. Kamu juga akan kami ambil langkahnya. Jadi kamu juga nikmati uang kok. Ya kan? Jadi hal ini kan jadi nanti bias. Makanya saya tidak mau terlalu vulgar. Saya ingin semuanya ini kembali ke posisi nol, yaitu dengan Pak Jedar atau melalui kuasa hukumnya, supaya ada solusi yang terbaik kedua belah pihak. Itu yang kita harapkan. Toh Mbak Jedar kan menginginkan uangnya kembali, agar Mbak Jedar bisa menjalankan kehidupan masa depannya. Itu kan intinya kan. Nah, kalau ini terus diributin, klien kami jadi takut dong. Betul nggak? Secara psikologi lah, siapa sih yang nggak takut? Betul nggak? Betul nggak? Apalagi sudah diposting di media dengan hal-hal yang enggak. Nah, ini coba dengan hati dingin, dengan hati yang memang baik-baik, mari kita duduk, kita bikin time schedule untuk melakukan pengembalian dana tersebut, gitu loh. Sama-sama inilah sama-sama membuka tangan terbuka lah. Jangan menggunakan hal-hal yang memang nanti melebar kemana-mana. Kan yang di ujung yang kesian nanti Mbak Jedar uangnya nggak kembali. Harapan Mbak Jedar kan uangnya kembali. Bagaimana mungkin klien kami mau kalau klien kami sekarang sudah dibebadil seperti ini? Takut dong orang. Betul ya? Apalagi Mbak Jedar kan sudah ngakuin bahwa dia terima gade mobil-mobil yang ada di tempatnya dia. Jadi sekarang ini laporannya di Polda, sementara mobil-mobil itu dititip di mana, kan kita juga belum tahu lokus-lokus yang terjadi peristiwa-peristiwa itu. Apakah di Bali, apakah di Jakarta, apakah benar yang menangani adalah Jakarta, kan kita nggak tahu. Betul nggak? Nah, terkait juga pernyataan Mbak Jedar katanya ada uang transferan, tapi itu diduga palsu, itu kan belum diuji. Sementara kita punya buktinya gitu, bahwa klien kami itu niat melakukan pembayaran itu. Namanya teknologi sistem. Kita nggak ngerti. Tiba-tiba uang nggak masuk. Apakah uang nggak masuk itu lantas dibilang itu transferan palsu? Wih, nggak boleh gitu juga kan gitu istilahnya ya. Nah, coba kita jangan melebar kemana-mana, kita fokus. Kalau memang Mbak Jedar mintanya uang, ayo kita bikin reschedule. Betul nggak? Supaya Mbak Jedar juga terima uangnya. Jangan nge-push laporan ini supaya ditangkap di apa. Ya, itu kan enggak juga, itu kan haknya polisi. Kita juga nggak mau ikut campur di situ. Karena yang namanya itu kan kewenangan polisi, betul nggak? Tapi intinya, klien kami ingin melakukan hubungan baik lagi dengan Mbak Jedar. Tolong pihak-pihak lain jangan masuk gitu loh, menambah ruwet permasalahan. Kasihan juga Mbak Jedar, kita hormat sama Mbak Jedar, sama Bang Vincentnya. Supaya kita bisa duduk, kita atur yuk, gitu loh. Kita jumpalah di kantor saya ini, yang sederhana, sambil duduk ngopi, kita ngobrol yang enak, betul nggak? Betul. Mudah-mudahan dengan adanya ini, kita bisa ada persesuaian, pertemuan gitu. Oke. Bang Togar, berarti kalau nanti proses hukum ini seandainya terus berlanjut, berarti klien abang akan mengikuti proses hukumnya ya Bang? Ya, kalau saya rasa Pak Vincent sendiri kan orang cakap akan hukum. Dan dia kan orang juga yang taat akan hukum. Nah, kalau seperti demikian ya silakan saja. Nanti kalau memang Pak Stefanus kan orang yang juga cakap akan hukum. Kalau nanti ada bagaimana perkembangan ke depan, dan kami juga mungkin akan berdiskusi lagi dengan kita sebagai kuasa hukumnya. Termasuk juga
langkah-langkah hukum ke depan juga kita akan persiapkan itu. Tetapi bukan itu intinya. Sekali lagi saya tegaskan, intinya adalah klien kami ingin permasalahan ini cepat selesai dengan baik. Dengan segala kekurangan dan kelebihan klien kami juga pada saat ini meminta maaf lah. Kalau memang Mbak Jessica atau Bang Vincentnya ada merasa tersinggung, ada merasa komunikasi yang nggak pas atau sulit, nah pada kesempatan ini mudah-mudahan masih bisa dibukakan pintu maaf, mudah-mudahan masih bisa kita diskusi yang baik supaya tujuan tadi, ingat jangan lupa penghukuman itu adalah langkah terakhir. Bukan dengan penghukuman kita mendapatkan suatu kepastian, itu bukan. Tapi target yang diinginkan adalah kalau dengan kedamaian, itu restoratif justice tadi, itu lebih mulia, lebih bagus, yaitu dengan duduk damai. Itu yang kita harapkan. Oke, Bang Togar, makasih banyak. Berarti kedepannya masih akan terus mengusahakan mediasi gitu ya Bang ya? Dengan pihak. Setuju, 1000%. Kita akan tempuh jalur itu. Karena bagi seorang pengacara, sebagai seorang advokat yang baik, itu kalau bisa menyatukan para pihak, menyatukan prinsipal, bukan malah membuat jadi melebar kemana-mana. Jangan, karena intinya para pihak itulah mereka yang tahu bagaimana peristiwa hukum itu yang terjadi. Tetapi kalau si pengacara bisa mendamaikan para pihak, itu kan puji Tuhan, haleluya dong. Betul nggak? Jadi kita sebagai manusia di muka bumi ini, sebagai juru damai kan bagus, ya kan? Oke, Bang Togar, makasih banyak ya Bang atas waktunya. Mungkin nanti bisa diupdate kalau ada perkembangan terbaru. Mungkin kalau udah bisa komunikasi dengan pihak Jedar. Ya kita harapkan Mbak Jedar juga dengan adanya seperti ini, kita membuka pintu lah untuk jumpa, sekedar ngopi, kita duduk-duduk supaya cari solusi yang terbaik. Kadang-kadang nggak perlu juga harus diselesaikan di polisi atau di pengadilan, nggak perlu lah. Lebih bagus kita mendekatkan ada yang namanya perdamaian. Itu aja. Oke, Bang Togar, makasih banyak ya untuk waktunya. Terima kasih ya. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Semoga urusannya cepat selesai ya Bang. Amin, amin, amin. Bantu doa ya, kasih Bang Jedar ya. Terima kasih Bang. Yes.